Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murianti dari SMP Negeri 1 Cilegon, Banten. Calon guru penggerak angkatan ke-6 kelas 24. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, saya percaya guru adalah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran yang saya lakukan lebih didominasi oleh saya sendiri atau lebih dikenal dengan teacher center. Selain itu, saya melakukan pembelajaran fokus pada ketercapaian atau terselesainya materi yang ada pada kurikulum dan juga ketercapaian KKM yang ada. Saya lebih mengutamakan aspek kognitif saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi lebih dari itu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada aspek lain selain kognitif, yaitu aspek afektif atau sikap atau budi pekerti. Yang ketiga, siswa sebagai objek pembelajaran. Selama ini kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada adanya perintah, hukuman, atau ketertiban agar menciptakan sebuah kedisiplinan. Saya lupa bahwa anak adalah manusia yang merdeka. Mereka memiliki kebebasan. Kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Biarkan mereka berkembang dengan kemandiriannya. Selain itu, kurangnya pemahaman saya bahwa karakteristik siswa adalah beragam. Saya cenderung menyamaratakan keadaan anak-anak didik saya di kelas. Saya sering melakukan pembelajaran tanpa memperhatikan keberagaman karakter yang ada. Ini adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran saya di kelas sebelum saya mengenal atau belajar modul 1. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Kegiatan masih belum berpusat pada anak, hanya sekedar menyelesaikan target kurikulum dan juga tercapainya KKM. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tentunya setelah mempelajari modul ini ada perubahan pemikiran dan juga perubahan perilaku. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar lagi. Anak bebas memilih sumber belajarnya. Guru hanya bertugas memfasilitasi, membimbing, mengarahkan apa dan mana yang baik digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa dan mana yang bukan. Kegiatan pembelajaran juga berpusat pada anak atau disebut juga student center.
dengan aktivitas yang berpusat pada anak akan mewujudkan anak lebih paham dan mengerti serta aktif karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Di samping itu, ketercapaian materi dan KKM itu penting, namun bukan menjadi hal yang terpenting. Ada hal yang lebih penting juga, yaitu adalah keselamatan hidup dan kebahagiaan mereka. Biarkan mereka menikmati masa anak-anak dengan dunianya. Selain itu, anak bukan lagi sebagai objek pembelajaran, tapi anak adalah subjek pembelajaran. Setiap anak adalah istimewa. Mereka adalah manusia yang dinamis, yang memiliki daya cipta dan dapat berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang mereka punya. Anak memiliki karakteristik masing-masing. Masing-masing anak adalah pribadi yang unik. Mereka terlahir dengan kodratnya sendiri-sendiri. Perubahan perilaku yang saya alami adalah bahwa belajar menjadi teladan yang baik. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik wajib memiliki semboyan, wajib melaksanakan semboyan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sum Tulodo, bahwa ketika kita di depan, kita wajib memberikan contoh teladan dan budi pekerti yang baik kepada anak-anak didik kita. Kita sebagai pendidik, ketika di tengah-tengah wajib memberikan semangat dan menginspirasi untuk kegiatan pembelajaran yang optimal. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Ketika di belakang, kita harus memberikan motivasi dan dukungan agar kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Perubahan perilaku yang lain adalah bahwa belajar memahami setiap keragaman anak sebagai keunikan. Di samping itu, saya juga belajar mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Nggak usah malu. Apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, tentunya saya menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Di samping itu, yang saya bisa lakukan adalah menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Mendidik dan mengajar dilakukan dengan ikhlas, sabar, dan juga penuh kasih sayang. Di samping itu, mengenal lebih banyak karakter siswa dengan pendekatan personal dan komunikasi yang efektif, baik dengan siswa sendiri maupun dengan orang tuanya. Dan yang terakhir, tentunya saya akan menerapkan konsep Merdeka Belajar. Kesimpulannya, bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga harus dilaksanakan dengan berpihak pada anak. Pendidikan itu menekankan pada bakat, minat, dan kebutuhan serta kemampuan anak yang berbeda-beda.
Selain itu, pendidikan juga harus dilaksanakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan itu menyesuaikan alam tempat tinggal anak berada dan juga perkembangan zaman yang ada juga. Dan yang terakhir tentunya pendidikan tak lepas dari budi pekerti. Pendidikan adalah perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan sebuah karya yaitu psikomotorik. Demikian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.